A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalika fawzul 'adzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang ya. Di tarikh 2 Zulqa'dah bertepatan dengan tanggal 13 Juni ya 2021 Miladiah. Alhamdulillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan yaitu untuk melaksanakan taklim wa ta'alum seperti biasa dilaksanakan satu pekan satu kali. Alhamdulillah ya, di Kemasulan Karangmukti Timur di rumah Masulumah. Semoga Allah senantiasa mencatat di rumah ini para malaikatul muqarrabin dengan catatan yang baik, wabil khusus bagi yang Ahlul Bait dan juga kepada kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Amin. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan senantiasa kita dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu melaksanakan rangkaian ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya memang tidak mudah ya. Tidak mudah dan tidak gampang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Lumah, kalau kita biasanya melaksanakan bacaan Al-Quran itu bisa 1 atau 2 kali dalam satu pekan, 1 juz ya. Tetapi biasanya kalau sudah diprogramkan itu akan menjadi sebuah kewajiban. Nah, pasti itu banyak alang dan rintangnya. Pasti males lah. Pasti itu memang, kenapa saya bicara begitu, itu sudah dirasakan gitu. Setelah diprogramkan pasti menjadi malas karena di situ setannya hadir, ada di situ. Nah, kadang ketika kita pun melaksanakan taklim, misalkan contoh Mas Uluma memberikan informasi bahwa insya Allah taklim itu jam 9 teng. Kadang-kadang jam 9 itu baru berangkat dari rumah itu jangan sampai dibiasakan, Mas. Maka kata Bas Khalifah itu jangan dibiasakan memakai jam karet. Biasakanlah jam yang asli. Ya. Jam yang asli gitu. Nah, makanya insyaallah mudah-mudahan kita setelah diprogramkan itu mampu untuk melaksanakan one week one juz. 1 pekan 1 juz. 1 pekan 1 juz gitu. Nah, makanya ini berkaitan dengan ayat yang saya bacakan tadi, bahwa kata Allah, ini sebuah seruan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya wahai kalau secara lafziahnya gitu ya. Alladzina, orang-orang yang amanu telah beriman. Hal adullukum, hal apakah kamu mau adullukum, aku beritahukan, ala tijaratin, atas perniagaan, atas perjual belikan,
tunjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkan dari kamu daripada azab yang pedih begitu. Nah, jadi ini salah satu program yang dicanangkan, program yang sudah dibuatkan oleh daulah, wilayah, Ummul Qura dan juga Mas Ulan. Maka mudah-mudahan kita dimampukan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya begitu. Nah, makanya sebuah itoah itu memang sangat luar biasa, yang sangat luar biasa mahalnya. Apa yang tadi dijadikan sebagai perjualbelian, perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu minuna billah. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Maka kalau secara kita jihad itu adalah perang. Tetapi kita belum ke arah sana. Perang kita di sini adalah memerangi hawa nafsu. Belum dikatakan dengan baik yang benar bahwa bagaimana ketika menjual diri kepada Allah dengan beribadah kepada Allah, atau perniagaan yang Allah akan jaga dengan tunjikum min adzabin alim, daripada azab api neraka, yaitu kita baru dituntut waktu dan juga harta. Belum harta kita satu-satunya itunya nyawa. Maka kata Allah, zalikum, yang demikian itu khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian semua. In jika kuntum, telah adalah kamu, tak lamun mengetahui. Itu sebuah sindiran. Lamun manehnya, oh bener sok, coba bener laksanakan apa henteu, kata Allah. Lamun maneh mengaku sebagai orang yang beriman, laksanakan perintahku. Yaitu ketika kita melaksanakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan yaghfir lakum, Allah akan memberikan ampunan dzunubakum, kepada dosa-dosa kita. Nah, ada sebuah cerita yang dimana cerita ini memang tidak banyak disebutkan ya. Hanya saja ada beberapa yang sudah paham dan sudah tahu, dan itu tidak seheroik para sahabiah atau sahabat-sahabat yang lainnya gitu. Tapi insya Allah di sini mungkin sudah pada kenal ya, yang bernama siapa? Ummu Muti'ah. Nah, Ummu Muti'ah itu adalah seorang istri yang kata Rasulullah SAW akan dimasukkan ke dalam surganya Allah paling pertama atau setelah 4 ummul mukminin, setelah Sayyidatul Khadijah, Fatimah Az-Zahra, terus Maryam, dan juga Aisyah. Maka akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah tuh wanita pertama setelah 4 ummul mukminin tersebut begitu. Maka Fatimah merasa cemburu, ya Rasulullah, siapakah wanita pertama yang akan masuk surga setelah 4 ummul mukminin tersebut begitu. Maka kata Rasulullah, dia adalah Ummu Muti'ah. Dicari saja oleh Fatimah Az-Zahra itu, di mana dia gerangan, apa gerangan yang menjadikan dia masuk surganya Allah lebih pertama gitu. Maka setelah ketemu bahwa di situ rumahnya, maka Fatimah Az-Zahra bertamu untuk melaksanakan silaturahim. Assalamualaikum ya Ummu Muti'ah gitu. Ya, di dalam menjawab, Waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku adalah Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah. Oh ya, ada apa gerangan kamu kesini? Aku mau bersilaturahim, katanya gitu. Terus bersama siapa kamu kesini? Aku bersama putraku, yaitu Hasan. Oh begitu ya, kata Ummu Muti'ah. Mohon maaf, aku belum bisa menerima silaturahimmu karena kamu bersama seorang laki-laki. Jadi kita harus punya adab ketika tidak ada muhrim kita, tidak ada harim kita harus menjaga pandangan kita. Maka belajar dari sekarang. Ketika tadi Fatimah Az-Zahra saja
datang bertamu kepada Ummu Muti'ah dengan Husain, dengan Hasan yang baru 5 tahun usianya. Kata Ummu Muti'ah, walaupun 5 tahun dia tetap laki-laki. Aku belum minta izin kepada suamiku. Begitu. Akhirnya balik lagi kan Fatimah Az-Zahra itu ke rumahnya. Setelah hari esoknya beliau datang kembali, bertamu kembali kepada Ummu Muti'ah. Dan di situ siapa dikatakan, saya Fatimah Az-Zahra bersama putraku. Oh silakan. Tapi ketika memang pas mau masuk, dibawa aku bersama kedua putraku yaitu Hasan dan Husain. Akhirnya ditolak kembali karena baru Muti'ah itu baru minta izin pada suaminya didatangi seorang Fatimah Az-Zahra dan juga Hasan. Tapi tiba-tiba hari kedua Husain dibawa sehingga tidak kembali masuk. Seperti itu. Maka kembali lagi itu Fatimah Az-Zahra ke rumahnya. Oh seperti itu ya katanya. Ternyata memang amalan yang dilaksanakan oleh Ummu Muti'ah itu luar biasa. Walaupun itu hal sepele ya, kalau menurut kita hal sepele. Maka setelah hari ketiga itu datang kembali dan diterimalah, gitu. Diterimalah masuk Fatimah Az-Zahra bersama kedua putranya itu. Dan dilihatnya sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Dengan pakaian yang luar biasa wangi dan paling bagus, dan dia sudah menghidangkan makanan. Kata Fatimah Az-Zahra, wahai Ummu Muti'ah, ada apa gerangan? Kalau bahasa kita mah, Anda sudah memakai pakaian yang paling bagus, memakai wangian yang paling lumayan wangi, dan juga menghidangkan makanan dengan masak dengan tangan kamu sendiri. Oh iya, aku mempersiapkan bahwa suamiku akan pulang kerja. Kan begitu. Itu akan menjadi sebuah penilaian oleh Fatimah Az-Zahra. Oh iya, ternyata dipersiapkan. Dan di samping ketika mempersiapkan hidangan itu, di samping hidangan itu ada apa? Ada lap, ada kipas, berorang mah hihit minyak, hihit. Terus ada cambuk di situ. Maka ketika memang suaminya datang, dilapnya buru-buru, diraihnya tangannya, diciumnya tangannya itu. Dicium tangan kita sudah seperti itu belum, Bu? Kadang-kadang bapak tuh datang mah dahar mah di dapur cenah tangan sorangan paling gitu ya. Itu sesuatu yang memang bagaimana kita akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah dengan kebaikan yang dicontohkan oleh orang yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya itu, kita belum mampu. Maka dituntunnya suaminya itu diajak ke kamar mandi, dibukanya pakaiannya, dimandiin, artinya dilapin semuanya. Keringatnya dilapin, dimandiin. Ketika memang ada daki-daki yang nempel, ada debu-debu yang nempel, dibersihkan oleh Ummu Muti'ah itu. Enggak dia buka baju yang paling bagus dibuka, takut kebasahan. Enggak seperti itu. Dibersihkan. Dengan itulah salah satu contoh yang untuk bagaimana kita menjadi Ummu Muti'ah yang lain. Begitu. Dibersihkan, diseka, setelah itu baru disiapkan pakaian bersih. Silakan suamiku. Dituntunnya dia diajak ke meja makan. Dipersilahkan dia untuk makan. Dan setelah dipersiapkan piringnya diisi nasinya, diisi lauknya segala macam, dipersilahkan. Dan dia sodorkan cambuknya. Takut-takut makanannya itu tidak enak. Kadang kita mah masih yang memasak asin gitu. Kan begitu ya. Suaminya juga memberikan contoh yang kurang baik. Suaminya kurang pas memberikan contoh, istrinya pun dengan serta-merta dia emosi. Sekedar itu disadiakeun kurang. Kan gitu bahasanya. Masih mending disadiakeun, lain teh kumaha coba. Kan begitu. Nah, ketika memang jangan-jangan asin deh, jangan-jangan kurang garam deh, jangan-jangan kurang gula. Ya Rasulullah, ya suamiku ini adalah cambuk. Fatimah bertanya, wahai Ummu Muti'ah, apa gerangan kenapa kamu menyediakan cambuk? Oh jangan-jangan ketika saya melayani suami itu kurang baik.
ketika saya memasakkan masakan yang kesukaan suami saya itu kurang enak, kurang garam lah atau kurang segala macam lah, saya siap untuk dihukum, saya siap untuk dicari, kan begitu. Nah, ini salah satu contoh yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seorang wanita yang akan masuk ke dalam surganya Allah paling pertama setelah 4 umur tersebut, setelah Fatimah Az-Zahra, setelah Khadijatul Kubra, setelah Maryam binti Imran, dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Tuh, baru dimasukkanlah Ummu Muti'ah. Jadi memang tidak ada dalil yang tadi dikatakan sebagai dalil yang heroik atau misalkan hadis-hadis yang heroik untuk menjadikan contoh. Tapi itulah sebuah perumpamaan, sebuah contoh yang Allah ibaratkan kepada kita sebagai kaum muslimin dan muslimat. Maka alhamdulillah kita sudah dipilih oleh Allah. Merasa nggak kita dipilih oleh Allah, Bu? Harus merasa bahwa kita sudah berjanji kepada Allah, janji setia kepada Allah, bahwa kita akan memperjuangkan sebuah sistem Allah. Dan kemarin saya bertanya kepada Khalifah, untuk ketentuan syariat ini, seorang perempuan seperti apa? Seorang perempuan itu hanya taat kepada masuk rumah untuk melaksanakan ta'lim, dan juga suami yang beriman. Itu saja. Jadi bukan yang lain-lain. Saya lihat kita beriman ya, kita hanya tidak mengikuti, tidak mentaati suami tersebut, begitu ya. Nah, maka tadi dicontohkan oleh Rasul pun, ketika seorang Ummu Muti'ah itu, bagaimana dia melaksanakan aturan Allah dengan baik. Karena tadi yang dia inginkan itu, yang dia harapkan itu adalah perjualbelian dirinya dengan Allah, dengan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan juga berjihad fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa mereka.